Okay, oh 1, 2, 3, let's go recording. Tapi sebelum gue recording, let me look at myself first karena gue dari tadi pakai makeup dari jam 8 pagi. Jadi gue nggak tahu ya ini muka gue udah mulai luntur kah atau berminyak berkering. Aduh nak no, karena mata gue itu silinder. Jadi ya iri wariris. Tapi ini dikarenakan gue ngomongin makeup, ini ada hubungannya sama yang gue taruh di thumbnail dan di judul. Yes, memang kasus ini yang mau gue bawain ada hubungannya dengan kosmetik atau makeup. Now that being said, let's just get into it, y'all. Hey guys, Vigets, apa kabar? How are you? Hari ini welcome back to Paranormal. In today's video, langsung aja lah ya. Di tahun 2008 kemarin, 2018 kemarin di daerah Sumatera Utara, lebih tepatnya di Medan, ada satu kasus pembunuhan yang bikin pendengar sekalian scriptwriter gua dan youtubernya sendiri, which is me, kesel banget sama pelakunya. Ya iyalah, siapa lagi? Saking keselnya si pelaku yang berinisial H ini, nama aslinya gue taruh di sini aja, kita ganti nama menjadi Dodi, yaitu Dongo Didik. Kesel gue, let me calm my ass down. Gue ini gak mau kesel dan ngomel sendiri biar kita sama-sama kesel nih ya. Kok begitu? Toxic banget anjir. Let's get serious y'all. Gue kasih tahu nih ya kelakuannya si pelaku. Tapi kita mulai dari perkenalan dengan si korbannya dulu. So here's Paranormal, balada kosmetik yang berujung ke kematian. Let's go. Yes, gue bakal balik lagi dan nyambungin ke yang intro tadi. Jadi gue mau kenalin kalian dulu sama seorang perempuan ini ya. Kita sebut dia dengan inisial R. Dan si R ini merupakan perempuan yang tinggal di salah satu perumahan daerah Medan. R ini sama keluarganya dikenal sebagai tertutup dan introvert banget. Dia itu jarang ngobrol, jarang cerita gitu ke orang tua atau ke teman-temannya. Now with all that being said, walaupun dia ini introvert, si R ini bukan modelan yang menghindari orang. Tapi emang cuma ngirit aja gitu loh kalau mau ngobrol. Lu tahu kan maksudnya say something when needed, jadi yang seperlunya aja. Nah itulah, in conclusion dia itu bukan seseorang yang antisosial, memang cuma kayak pendiam aja lah. Di samping itu si R ini orangnya juga rajin dan anak baik-baik. Bayangin aja umur 21 tahun si R ini udah bisa dibilang legit juga dalam dunia perbisnisan atau mencari uang lah, mencari nafkah. Soalnya dia udah dapat tuh lapak sendiri bakal usaha distribusi kosmetiknya ini, dan lapaknya ini dalam mall pula. Jadi lu tahu kan kayak mall-mall yang kayak ITC gitu, ada toko kosmetik yang di etalase gitu, dia tuh udah punya, dan itu umurnya masih 21 tahun. Nah kalian umur 21 tahun pada ngapain? Gua yang umur 21 tahun masih, scriptwriter gua ngatain gua umur 21 tahun masih, emang bener sih. I'm not gonna lie to you, I made some stupid decision. Ya pokoknya untuk umur 21 tahun si R ini adalah termasuk orang yang udah sukses lah. Apalagi dia kan masih muda gitu loh. Dan si R ini bukan mempunyai latar belakang yang emang dia keluarganya orang kaya banget. Enggak, dia bukan dari keluarga yang kayak begitu. Tidak. Nah karena kerjaannya sebagai distributor kosmetik, udah pastilah ya si R ini punya koneksi dan kenal orang-orang lumayan banyak. Nah jeleknya, salah satu koneksinya si R ini adalah si Dongo Didik yang tadi gue sebutin. Dodi ini kerjaannya juga nggak tahu sih ya pastinya tuh apa, tapi kita sebut aja kerjanya itu serabutan alias freelancer. Nah dia ini si Dodi merupakan salah satu reseller produknya dari si R ini, dan mereka memang sudah beberapa kali berbisnis ya kosmetik ya, apalagi kan dia jualnya kosmetik tuh udah repeat order lah bisa dibilang kayak gitu si Dodi ini. Sampai pada suatu hari mereka ini sepakat lah buat ketemuan dan deal nih dalam kosmetik bisnisnya ini, ya jual belinya gitu ya, dengan harga sebesar 2,4 juta. Nah setelah deal di harga yang lumayan seperti itu, si R nih bilang ke Dodi kalau barangnya bakal diantar besok atau enggak paling lama lusa ya mas gitu kan. Mereka pun pulang ke rumah masing-masing dengan hati yang gembira. Jeleknya tanpa disangka-sangka si Dodi ini yang udah nunggu barangnya lebih dari seminggu. Kan dijanjinya itu besok maksimal lusa, dan selama hari itu ya
besok nyampe lusanya, sampai seminggunya tidak ada kabar sama sekali dari si R. Lah kok ya belum datang-datang juga barangnya. SMS WhatsApp ini pun gak ada kabar. Nah karena udah ngerasa gak enak dan aneh juga, si Dodi akhirnya ngubungin si R dong. Ya menurut gue sih di titik ini ya, gue berhak nanya sih, masalahnya kan ada customer gitu yang beli ke gue, mereka udah nanyain, gue udah janjiin paling lama lusa lah, ini sampai seminggu gak ada kabarnya. Ya udah deh tuh, si Dodi nanyain lah ke si R, kok barangnya belum datang-datang sih. Akhirnya bisa ke reach out, terhubungilah sama si R. Nah dengan maksud baik dan demi memperlancar bisnis mereka berdua ini, mereka sepakat lah buat ketemuan hari itu di rumah si Dodi. Sekitaran jam 11-an malam, selesai si R jaga lapak di mall itu, dia langsung on the way lah tuh ke rumahnya Dodi naik motornya. Sesampainya di sana, si R nih langsung kena semprot omelan. Yang tadinya kan cuma pengen ketemu ngomongin bisnis, kenapa nih, atau mungkin si R bawain barangnya atau gimana kan kita nggak tahu nih, malah langsung diomelin. Gimana nih barangnya nggak sampai-sampai, saya ini udah dikejar-kejar customer, jangan kayak gitu dong Mbak, setidaknya dorong dong ini di WhatsApp saya biar saya bisa tahu dan sampaikan itu ke customer-customer saya, jangan kayak gini dong Mbak, kan jadinya mempersulit dan si Mbak juga bisa datangnya malam kayak gini. Nih lihat nih layarnya, HP layar saya tuh isinya notifikasi. To the point, dari omelan yang seperti itu keluarlah kata-kata nih dari si Dodi, kamu mau nipu saya ya? Kamu mau nipu saya ya? Nah udah deh tuh, mulai dari perkataan itu gue gak ngerti gimana ya, kalau memang si R itu gak nipu, kok dia malah adu bacot juga sama si Dodi ini. To the point, akhirnya mereka berdua jadi ya beranteman. Si R gak terima dibilang penipu dan si Dodi juga kayak minta bukti apa alasannya, si R pun juga gak ngasih tahu. Akhirnya dikarenakan dua-duanya itu udah sama-sama kesal, juga ditambah lagi si R ini udah capek pulang kan ya, ngejaga di toko seharian, baru nyampe itu jam 11 malam malah diamukin. Nah ya udah deh, makin panas itu suasana adu bacotnya, saking keselnya si Dodi ini sampai ngejedotin palanya si R ke tembok rumahnya. Yang dimana tembok rumahnya itu tuh yang aciannya kasar, lu tau gak sih? Jadi pas kena tuh bener-bener keseret banget woi, gak cuma keseret ya, emang udah kan kes kan. Nah without that being said, karena keras banget juga dijedotinnya, si R ini sampai jatuh pingsan. Kes yang bikin keselnya lagi nih ya, orang mah ya ketika pas lagi mereka berantem terus ngejedotin pala gitu kan, mereka langsung kaget, refleks, ya astaga gitu kan. Enggak, kalau si Dodi ini malah panik, tapi dengan coveran diem. Dia jalan ke dalam dapurnya, mengambil sebuah pisau dan malah menyayat leher dan nadinya si R. Kan orang mah udah tahu kayak begini, bukannya ditolongin, dia malah dibuat mening. Masa ini anak cewek masih muda pula, umurnya masih 21 tahun. Di posisi yang sudah mening ini, si Dodi langsung mengambil barang-barangnya si R, termasuk handphone dan uang tunai sebesar 600.000 di dalam dompetnya R pada saat itu. Jasadnya si R yang udah tergeletak buru-buru dibungkus lah pakai plastik gede, dan itu plastiknya kayak model plastik sampah yang besar banget itu, lo bisa kebayang gak sih, gue taruh ini. Nah ini fotonya. Nah jasad R itu dilipat sedemikian rupa sampai muat dimasukin kan ya itu ke dalam kardus. Si Dodi ngebawa jasadnya R yang udah dibungkus itu ke tempat yang sepi, lebih tepatnya di gang, yaitu Gang Melati. Ih serem banget nih nama gangnya, Melati. Dia bawa pakai motor dan dia pakai motornya si korban, motornya si R. Di samping itu namanya tinggal di perumahan ya kan si Dodi ini, ada satpam deh tuh yang merhatiin bahwa beberapa menit lalu nih si satpam komplek rumah ini sempat heran, soalnya kan awalnya motor yang dibawa Dodi itu dibawa sama anak cewek, dan ya sini model perumahan yang dimana si satpamnya itu baru ngebukain kalau ada orang yang mau masuk komplek gitu loh, jadi dia kayak tahu oh ini baru masuk nih tadi, ini baru keluar ya kayak gitu, bukannya kayak nyantai aja palangnya udah kebuka. Palang apa sih bahasa Indonesianya? Pilang ya? Ya itu deh yang gituan. Nah so anyways ya udah kan si satpam bingung, perasaan tadi tuh motornya bawa anak cewek, lah kok ini malah si Pak Dodi yang bawa, ya mungkin kerabatnya kali nggak tahu. But then apalagi si satpam melihat bahwa motornya itu udah dibawa sama Dodi dengan kondisi ada kardus gede di belakangnya gitu kan. Gak lama setelah itu si satpam ngelihat si Dodi pulang jalan kaki. Nah kan gimana nggak tambah suspicious gitu. Si cewek yang bawa motor itu nggak kelihatan keluar, motornya dibawa Dodi, tapi si Dodi pulang-pulang
dia motornya udah nggak ada. Nah itu bagaimana? Pas lagi ditanya ini sama satpamnya itu sempat negor, Pak Dodi tadi bawa kardus apa gede banget udah malam nih gitu. Wih gila lancang banget tuh ya si satpam. Ya bagus sih. Dia jawab nih sama si Dodi kalau kardus itu isinya barang kiriman customer. Nah yang jeleknya nih orang perumahan di sana tuh tahu bahwa kalau si Pak Dodi ini merupakan seseorang yang jual barang-barang itu reseller. Yang dimana satpam rumah itu sering ditanyain sama kurir paket kalau misalnya rumah Pak Dodi di mana ya. Now let's fast forward ya, beberapa hari setelah itu di awal Juni tahun 2019 akhirnya nih ada salah satu warga yang udah curiga sama motor dengan kardus. Nah lu kaget kan? Loh, ada yang nemuin motornya kah? Emang itu motor ditaruh di mana? Lu masih ingat kan di Gang Melati. Nah, orang yang nemuin itu motor plus kardus gede langsung ngelaporin deh itu ke pihak yang berwajib. Sebelumnya orang yang ngelapor ini juga udah ngeliatin motor dengan kardus itu beberapa hari ke belakang. Sampai sempat dia pegang dan goyang-goyangin gitu. Soalnya emang aneh juga lu bayangin deh kalau misalnya lo jadi warga gitu kan, ada motor ngejogrok tapi ada barangnya juga di atas dan nggak pernah diambil-ambil, nggak dimalingin juga, nggak dicolong. Itu apaan dalamnya? So anyways, karena tuh orang yang nemuin motornya itu sempat megang-megang nyolong-nyolong kardus itu, dia sempat ngangkat juga. Cuma kok berat banget dan mencurigakan, takut kan? Either itu isinya narkoba atau yang aneh-aneh. He don't wanna know. Makanya dia memutuskan deh tuh buat ngelapor. Dengan polisi yang sudah terlibat, otomatis kardusnya ini mesti dibongkar dan mereka dikagetkan dengan mayat tanpa identitas yang sudah meringkuk kaku. Ya udah kan tuh mayatnya langsung dibawa ke rumah sakit dan langsung deh tuh dilakukan proses autopsi. Dari hasil autopsi mereka bilang kalau ada kira-kira 7 luka tusukan dari leher sampai perut. Lo kaget kan? Tadi gue bilangnya dia itu malah langsung ngenyet ini lehernya si R. Ternyata setelah diautopsi ada 7 tusukan weh dari leher sampai ke perut. Jadi dia udah gini terus cek sampai ke ya Tuhan. Dan identitasnya si R akhirnya diketahui. Otomatis dari identitas si korban yang udah diketahui, polisi bisa dengan mudah dong ngelacak posisi terakhirnya korban dan dengan cepat bisa tahu juga si pelaku utama berdasarkan dari para saksi. Salah satunya adalah si satpam tadi. Karena udah di-spill semua sama si satpam dan dari awal sampai akhir dan ditambah lagi ada bukti CCTV. Oh my gosh, this is what I'm telling y'all. Lo itu butuh CCTV, oke? Ya amit-amit ya, kita nggak ada yang mau yang jelek-jelek ya. Tetap aja kita punya CCTV. Karena udah berapa kali nih kasus yang gue omongin kebantu banget sama CCTV. Tapi gue balik lagi, oke. Jadi ada bukti CCTV di mana si Dodi itu lagi membawa motornya si R dan membawa kardus itu. Polisi langsung tuh ya namanya menetapkan si Dodi sebagai pelaku utama. Besoknya polisi langsung ngegerebek si Dodi yang lagi di rumah. Dan disinilah si Dodi sempat melawan dan lari dari polisi ya kan. Sampai polisinya itu mesti ngejar si Dodi, langsung ditembak kaki, dar, mampus dah tuh, beneran, I'm not even joking yo, polisi nembak kakinya Dodi. Satu komplek denger semua itu ya kan, suara pistol, and just like that, gak bisa kemana-mana tuh si Dodi, lari tuh, kaki lo satu, udah, di pengadilan, yes, ini gue langsung masuk ke pengadilan ya, karena emang udah pelakunya udah ketahuan, susah banget ngomong gue dari tadi. Menurut si Dodi, dia ini merasa kesal dan ditipu barangnya itu nggak datang-datang. Nah, menurut pengakuannya si Dodi ini, si R ini memang tidak memberikan alasan sama sekali. Makanya dia itu sampai marah, ngamuk-ngamuk. Tapi ya, membunuh anak orang tuh nggak bener, ya ampun tuh masih muda, ya elah. Akhirnya si Dodi ini divonis 14 tahun penjara. Kecepatan nggak sih, Jing? 14 tahun doang? Biasanya sampai 20 tahun. Gue udah berapa kali nih ya kasus ya ngebawain nih, ada 3 kali ya. Nggak nyampe tuh 20 tahun, di bawah 20 tahun gak deh. Tetapi nih yang ngomongin vonis hukuman, gue sama scriptwriter gue melihat suatu pattern gitu kan. Ada pattern dimana yang 20 tahunan ke atas biasanya itu kasus dukun. I'm telling you deh mas babe, lo coba aja rewind video gua kalau nggak mau nonton lagi dari awal sampai ke akhir aja, kan gue biasanya ngomongin tentang pengadilan hukuman tuh di akhir-akhir gitu ya. Lo dengerin yang dukun pasti lebih dari 20 tahun. Gue pun juga bingung anjir. So that is the case. Perkara make up ya bisnis kosmetik inilah ya. Jujur gue sama keluarga gue itu pernah lah ketipu sama seseorang. Pernah yang namanya merasakan sangat amat marah sampai kayak sumpahin lo anjing, sampai kayak gitu.
Tapi kita nggak pernah lah yang namanya sampai kayak begini anjir. Ngapain sih? And then I guess that is it y'all. Thank you so much for watching me. And don't forget to like, subscribe, follow girls Instagram Sasha X Marissa. And if you want to see more of my cases, ada playlist ya paranormal. Dan kalau kalian senang sejarah Black Museum, kalau kalian senang mitologi, ada Medusa, okay? I will see you when I see you. Don't forget, tadi gue udah ngomong itu ya. So, I love you guys and goodbye.